bagaimana kualitas mahasiswa UMY dengan mahasiswa yang saya interview tadi dari kampus-kampus besar, saya harus bilang bahwa kita nggak kalah gitu. Kita nggak kalah karena memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Di hari yang spesial ini kita bakal ada pembahasan soal salah satu lembaga yang ada di UMY, yaitu Lembaga Kerjasama Internasional atau LKI, atau yang lebih biasa dikenal dengan AIRO UMY atau International Relation Office, dengan Bapak Kepala Bagian dari AIRO sendiri, yaitu Bapak Jordan. Sebelum kita mulai, mungkin Bapak Jordan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jordan Gunawan, saya dosen Fakultas Hukum. Kebetulan diamanai sebagai Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Yogyakarta atau International Relations Office Universitas Negeri Yogyakarta yang bersama-sama dengan LKI di Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, langsung saja menuju ke pembahasannya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu, AIRO ini apa sih, Pak? Ya. Baik, AIRO atau International Relations Office atau bahasa Indonesianya adalah Kantor Urusan Internasional, adalah kantor yang memang mewadahi semua aktivitas internasional di level universitas, memfasilitasi fakultas, memfasilitasi unit, prodi untuk bisa berkoneksi dengan partners kita yang berada di luar negeri. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan partners dan mitra kita semua di berbagai penjuru dunia, kemudian mengadakan aktivitas mobilitas kepada seluruh mahasiswa kita yang memang berkeinginan, dan apalagi sekarang ada kampus Merdeka yang memang memiliki hak untuk berada dan belajar selama maksimal 3 semester di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia, yang menjadi tidak hanya partner dari UMY sendiri tapi juga dari pemerintah Republik Indonesia. Dan banyak sekali jalannya saya kira untuk bisa melakukan aktivitas mobility pada saat ini gitu. Ada IISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards, kemudian ada juga International Credit Transfers, dan yang ketiga kita fasilitasi dengan UMY Student Mobility Activities gitu, yang ketiga-tiganya sebetulnya kita berikan beasiswa dari pemerintah, dari dari APDP, dari UMY sendiri, dan juga dari pihak Kemendikbudristek. Untuk AIRO sendiri ini apakah sudah ada sejak pendirian awal UMY atau merupakan sebuah lembaga baru, Pak? Iya, memang kesadaran untuk membuat International Relations Office di UMY itu berada di tahun 2010. Jadi memang kita membuat itu pertama kali di bawah kepemimpinannya Bu Indira Prabasari, waktu itu Biro Kerjasama, dan waktu itu kepala AIRO-nya adalah Pak Tony, yang memang dari sejak awal meletakkan pola dan juga bentuk dari International Relations Office itu sendiri di UMY. Dan saya kira UMY termasuk kampus yang memulai dengan cepat gitu untuk mengadakan International Office, dan sadar betul bahwa internasionalisasi itu sebuah hal yang harus ada dalam sebuah universitas gitu. Untuk program-program di AIRO sendiri, Pak, itu programnya apa saja? Mungkin dari yang pertama kali launching AIRO sampai yang sekarang itu sudah ada perkembangan apa saja, Pak? Sampai dengan saat ini AIRO sendiri memiliki beberapa divisi gitu. Yang pertama ada student mobility, yang kedua adalah MOU atau perjanjian kerjasama dengan berbagai kampus di seluruh dunia gitu. Yang ketiga adalah staff mobility, yang keempat keimigrasian gitu, yang memang mengurusi masalah keimigrasian baik mahasiswa asing maupun staf asing, dan juga bekerjasama dengan imigrasi untuk bisa memasukkan orang-orang asing gitu, baik mahasiswa maupun juga staf dari seluruh dunia gitu. Jadi aktivitasnya begitu. Di samping itu juga kita terus berusaha untuk meningkatkan jumlah kerjasama kita dengan berbagai perguruan tinggi, dunia industri, dan juga pemerintah gitu. Jadi hari ini kita berusaha tidak cuma sekedar bekerjasama secara akademik, kami singkat ABG gitu, Academic, Business, Government. Jadi 3 ini harus betul-betul kita jaga kerjasama, dan kita cari terus gitu untuk bisa menjadi tempat bagi mahasiswa mengimplementasikan ilmu mahasiswa sendiri, terutama dengan adanya kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini. Oke.
Berarti termasuk student exchange yang ada di UMY ini yang kedepannya yang memang saat ini pun wajib untuk mahasiswa internasional di UMY itu di bawah naungan AIRO semua ya? Betul, jadi itu memang program kita. Jadi kita punya pekerjaan yang cukup berat gitu untuk bisa mengirimkan mahasiswa kita untuk bisa mengikuti program mobility ini. Terutama untuk teman-teman yang berada di international program, itu adalah sebuah kewajiban, tapi kita tidak pernah menutup kesempatan pada seluruh masa UMY yang dari reguler untuk bisa ikut serta dalam aktivitas student mobility ini, karena walau bagaimanapun selain dari hak yang diberikan oleh Kemendikbud melalui MBKM itu, kita juga memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk bisa mengikuti aktivitas ini yang difasilitasi langsung oleh UMY. Oke, karena AIRO sendiri memfasilitasi student exchange, tentunya dari AIRO sudah ada kerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri. Tapi apakah jika dari pribadi mahasiswa itu sendiri ingin memilih universitas yang mungkin tidak kerjasama dengan UMY, apakah bisa dan apakah ada fasilitas untuk membantu mahasiswa tersebut agar bisa lolos gitu Pak? Sebetulnya kita sangat membantu sekali kalau memang ada aktivitas-aktivitas yang berelasi dengan internasionalisasi dari baik pihak mitra maupun pihak di luar mitra. Tetapi khusus untuk student exchange sendiri, kita harus bekerja sama dengan mitra. Tidak bisa secara langsung mahasiswa datang ke kampus tersebut, tapi lalu kemudian mengadakan memilih student exchange dan sebagainya, karena itu berelasi dengan pengakuan kreditnya nanti gitu. Dan juga bagaimana kampus bisa memahami reputasi kampus mitra yang berada di luar sana gitu. Silahkan ikut aktivitas di sana, tapi khusus untuk pengakuan kredit gitu, terutama khusus untuk pertukaran mahasiswa atau student exchange, maka pola yang dijalankan MOU dulu, lalu kemudian departemen mengeluarkan list mata kuliah, lalu yang di sana juga menawarkan mata kuliah yang sesuai. Kalau kita sudah sepakat, kita buatkan kesepakatan bersama, bisa MOA atau Memorandum of Agreement atau Letter of Intent begitu, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk saling exchange mata kuliah dan mahasiswa bisa ikut. Kalau di luar itu, khusus untuk student exchange itu tidak bisa kita lakukan karena itu masalah pengakuan, sekali lagi pengakuan kredit. Tapi untuk aktivitas lainnya kami persilahkan gitu teman-teman ikut. International Conference, saya kira sangat support sekali begitu. Lalu kemudian aktivitas MUN, Model United Nations atau competitions yang levelnya adalah internasional, UMY sangat support sekali, dan teman-teman insya Allah akan dapat dukungan dana juga dari LPKA, lembaga kemahasiswaan dan alumni kita, karena kita sudah berkoordinasi banyak. Walaupun belakangan ini kita sempat mendiskusikan, termasuk juga dengan Pak Faris WR 4 gitu, bahwa hari ini kita harus sangat berhati-hati dengan program yang scam gitu. Jadi seolah-olah program itu dibuat di sebuah negara, padahal tujuannya tidak jelas, pembicaraannya tidak jelas, lalu kemudian juga diselenggarakan oleh orang Indonesia gitu, dan itu tidak ada manfaat. Jadi cuma sekedar jalan-jalan gitu di sebuah negara. Dan itu sudah saya dapati di beberapa fakultas, karena memang beberapa dekan menghubungi kita. Jadi agak berhati-hati teman-teman semua. Saya sampaikan khusus untuk mahasiswa UMY, banyak sekali program scam gitu. Kita kirim registration gitu, tiba-tiba langsung keluar LOE gitu. Itu jadi masalah besar di UMY pada saat ini. Dan tapi alhamdulillah sudah kita diskusikan dengan pihak LPKA maupun juga dengan pihak WR 4 gitu, kemahasiswaan dan alumni, bahwa mudah-mudahan ini bisa jadi antisipasi bagi kita semua untuk tidak dibohongi dalam tanda kutip oleh pihak lain gitu, sehingga uang teman-teman itu tidak terbuang percuma saja mengikuti aktivitas seperti itu. Saya kira itu, Mbak. Jadi lebih baik dari mahasiswa UMY sendiri itu melihat informasi dari apa yang disampaikan di AIRO ya Pak, karena di AIRO ini di Instagram saya sempat lihat ada beberapa requirements untuk masuk ke student exchange dan lain-lain ya Pak. Lalu untuk ISMA itu sendiri, itu ISMA itu kan program dari Kampus Merdeka nih, dan mungkin ada mitra universitas di ISMA itu yang bukan merupakan mitra UMY. Tapi apakah itu bisa Pak menjadi alternatif? Maksudnya, contohnya nih, mahasiswa IMEPS itu kan wajib untuk melakukan exchange, tapi semisal exchange itu bukan menggunakan program yang bekerja sama dengan UMY, tetapi kita memilih untuk ISMA dan misal pun lolos, apakah itu bisa menggantikan gitu Pak? Betul, khusus ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards, SK-nya sendiri dari Menteri gitu. Jadi memang ini
semua mitranya difasilitasi oleh negara. Jadi mau tidak mau memang UMY harus mengakui karena itu fully funded dari negara dan sifatnya sendiri multidisiplin gitu. Artinya ketika mahasiswa ikut aktivitas ini, Kampus Merdeka sendiri sudah menegaskan bahwa sekarang itu mahasiswa harusnya multidisiplin. Jadi mahasiswa manajemen bisa nanti ngambil law, ngambil politics di kampus yang memang sudah di list dalam ISMA sendiri gitu. Kalau Mbak bisa lihat di websitenya ISMA itu sudah jelas itu. 100 besar dunia, kemudian ada pengelompokan 200 besar dunia dan 300 besar dunia gitu. Yang itu semua harapannya sebetulnya adalah mahasiswa itu nanti akan menunjukkan kehebatan masing-masing lah begitu. Nanti diharapkan mahasiswa itu bisa menjadi jejaring yang bisa mengkoneksikan antara kampus yang belum bekerja sama dengan kampus di Indonesia dengan kampus yang ada di sana. Jadi pola ISMA itu sendiri diakui, jadi setara dengan 20 SKS, 20 credits gitu. Dan seluruh dunia pun sudah dihubungi ya, kampus-kampus yang terbaik dari seluruh dunia sudah dihubungi oleh Dikti dan ada MOU dan MOA-nya. Jadi jangan khawatir teman-teman semua, MOU dan MOA itu dari kementerian, dari negara. Jadi apakah diakui atau tidak? Tentu sangat diakui karena memang pembiayaan dan sebagainya dari negara, konsep dari negara, dan kemudian juga aktivitas ini didukung penuh oleh negara dan ada langsung surat keputusan menteri untuk masalah kredit transfernya sebanyak 20 SKS gitu. Tapi apakah dari AIRO ini sendiri membantu mahasiswa IMEPS yang mau mendaftar ISMA, Pak? Apakah ada program tertentu yang nanti bisa pendaftarannya lewat AIRO kah atau kami harus secara mandiri mendaftar? Ya. Jadi untuk ISMA sendiri kita sudah buatkan konsep karena tahun kemarin, tahun ini 2021 kita cuma punya waktu sangat pendek untuk menyeleksi mahasiswa tahun 2021 ini. Tapi walaupun begitu alhamdulillah kita dapat 15 mahasiswa bisa dikirimkan dan itu termasuk jumlah yang cukup tinggi gitu di Indonesia dibandingkan kampus-kampus, termasuk kampus-kampus atau perguruan tinggi negeri gitu, kita melampaui mereka semua. Dalam waktu sangat pendek. Masalah yang terjadi adalah pada saat itu kita kesulitan mendapatkan tempat untuk ujian bahasa Inggris. Jadi mulai dari IELTS, kemudian IBT, TOEFL IBT, yang terakhir itu ITP, tapi tahun ini ITP sudah tidak berlaku gitu, dapat informasi terakhir begitu. Kemudian juga akhirnya kita coba Duolingo. Tapi Duolingo ini nggak sederhana gitu. Jadi Duolingo ini karena di artificial intelligence, akibatnya gitu. Kalau mata kita salah lihat arah aja gitu, dia akan batalkan gitu di akhir, bukan di tengah-tengah. Kalau muncul fail gitu nggak di akhir, udah selesai ngerjain tugas, ngisi apa segala macam gitu, ujiannya tiba-tiba ketulis kalau Anda gagal gitu karena alasan deteksi mata, atau misalkan tiba-tiba kita ada suara lain masuk gitu ke dalam mikrofonnya laptop kita ketika ujian, itu juga langsung batal. Atau misalkan ada juga yang gorden bergerak-gerak gitu itu juga akan batal. Beda kalau misalnya kayak ITP, kalau online kan ada proktor tapi kan manusia gitu, sehingga dia langsung nanya. Kalau ini enggak, Duolingo itu kalau bisa saya sampaikan agak dihindari saja, lebih baik memilih IELTS maupun IBT gitu yang memang ada tempatnya khusus gitu, diselenggarakan di ruangan tertentu, tentu dengan protokol yang harus sangat strict sekarang ini gitu. Nah, UMY karena melihat potensi itu akhirnya melalui AIRO kami menjalankan pola yang berbeda. Jadi rekrutmen itu tidak diselenggarakan dalam waktu sangat dekat karena besok itu aplikasi akan mulai dilakukan bulan April sampai dengan Mei. Jadi kami ingin semuanya masuk dulu saja ke dalam list kita melalui Language Training Center. Saya sangat percaya dengan Language Training Centernya UMY karena kualitas nilai TOEFL-nya juga jauh lebih baik daripada beberapa institusi lainnya. Dan kemudian kita akan saring karena 550 tuh minimal kalau ITP itu berusaha kita nanti akan bersama-sama dengan prodi untuk mengumpulkan teman-teman yang TOEFL-nya sekitar 520, 530 untuk bisa dilatih lagi dalam bulan Desember ini sampai dengan akhir Desember. Lalu kemudian nanti di Januari ada pelatihan motivasi, lalu kemudian pembuatan motivation letter, lalu kemudian yang di akhir ada pelatihan interview. Saya kira ini jadi jalan yang sangat
penting, karena walau bagaimanapun sekarang semua kampus berlomba. Kenapa begitu cepat gitu harus bulan Desember? Kita hitung saja Januari, Februari, Maret, April gitu. Kalau contoh saja nih kampus yang paling gede di Yogyakarta gitu, kalau dia kirim 2.000 mahasiswa saja gitu untuk ikut aktivitas ini, berapa banyak tempat tes yang akan digunakan dan cukup nggak? Saya kira nggak gitu. Kalau misalnya untuk tes IELTS saja, sekarang apalagi hanya IELTS dan IBT. Ya, yang Duolingo itu saya tidak sarankan, tapi silakan dicoba saja karena lebih murah. Karena kalau TOEFL, kalau IELTS kan 2,9 berapa juta gitu, IBT juga 2,9 juta berapa gitu. Tapi kalau Duolingo itu hanya sekitar 670 ribuan gitu. Dan itu insya Allah bisa disubsidi oleh kampus, karena WR5 sendiri, Prof. Nurmandi sudah memberikan signal untuk bisa membantu teman-teman semua yang TOEFL-nya sufficient untuk mengikuti aktivitas ini agar bisa disubsidi baik dari level universitas maupun juga di level fakultas ataupun prodi. Kita akan bekerja sama untuk ini semua. Nah, kalau teman-teman sudah dapatkan tempat tes IELTS ataupun tes IBT begitu kan, itu kan lebih nyaman kalau bulan 1, bulan 2, sehingga sudah nyaman gitu. Untuk bulan 3, 4-nya hanya sekedar menyiapkan proses untuk membuat motivation letter, CV, kemudian juga di finalnya nanti adalah interview gitu. Karena tidak cukup sekedar teman-teman mengumpulkan borang begitu, dokumen gitu, tapi ternyata kemudian setelah disubmit, nah submit ini juga menjadi catatan. Di tahun ini ada beberapa teman-teman yang failed submission itu karena sudah di due date gitu, udah di hari terakhir. Akibatnya apa? Tiba-tiba error. Dan kemudian dia sudah tidak bisa lagi mensubmit dokumen tersebut. Jadi memang kenapa kita minta di depan, karena kita ingin terhindarkan dari hal-hal yang sebenarnya tidak harus kejadian. Karena sebagai catatan tahun ini tuh ada 4 atau 5 mahasiswa yang TOEFL-nya tuh 570 sampai dengan 600 itu gagal. Karena yang pertama tes Duolingo-nya tidak terdeteksi matanya gitu. Karena tidak rasis ya. Jadi lebih kecil matanya daripada yang normal. Akhirnya 3 kali tes itu gagal terus. Itu satu. Yang kedua, ada yang gagal karena submission ketika dokumen dimasukkan tiba-tiba error, dan ternyata ketika mau masuk lagi sama sistem dibatalkan gitu. Nah, jadi saya kira ini jadi catatan penting bahwa kita berproses untuk saat ini, bahwa ISMA itu bukan Bandung Bondowoso satu malam jadi gitu, sehingga kita bisa kirimkan mahasiswa itu nanti jauh lebih banyak. Targetnya Pak Rektor sekitar 50 yang dapat. Tapi begini, yang inginkan dapat ISMA itu nggak cuma kita. Iya. Kampus-kampus besar saja sudah melakukan ini. Kampus negeri di Jawa Timur sebut UNER begitu, itu sudah melaksanakan aktivitas sangat panjang gitu sampai dengan Desember ini. Sudah rekrutmen, sudah tes TOEFL bersama. Bahkan ada motivation training gitu untuk seluruh peserta agar dia bisa meningkatkan kepercayaan diri dan lain sebagainya. Saya kira ini kalau kampus besar saja melakukan hal seperti itu, ya kita ini harusnya bisa melakukan hal yang lebih, usahanya wajib lebih supaya lebih sukses dari kampus-kampus yang lainnya gitu. Kita nggak bisa diam sampai dengan saat ini, lalu kemudian tiba-tiba kita cuma dapat ya kalau seadanya lah, bahasa saya begitu. Jangan sampai begitu. Saya kira itu yang jadi catatan kenapa kita mulai sejak dini betul untuk bisa memastikan bahwa akan ada banyak peserta yang akan ikut ISMA ini sendiri di tahun 2022. Saya kira itu, Mbak. Apakah ada informasi yang lengkap Pak mengenai bagaimana alur pendaftaran ISMA ini di Aero sendiri yang mungkin bisa diakses oleh mahasiswa, dan misal pun ada itu di mana, cara mengaksesnya bagaimana begitu Pak? Teman-teman bisa buka iro.umi.ac.id, di sana ada pendaftaran, dan teman-teman bisa hubungin Mas Esa atau Mbak Dia gitu yang nanti akan mengelola semua dokumen. Awalnya memang kita berpikir mungkin ini paling hanya sekitar 50 atau 60 orang yang bakal berpartisipasi, tapi ternyata alhamdulillah dukungan dari fakultas, dekan-dekan, kemudian juga Kaprodi dan pengelola kelas internasional itu luar biasa support, sehingga akhirnya kita tidak cuman kita meninggalkan dulu motivation letter dan lain sebagainya. Yang kita pikirkan sekarang adalah teman-teman mensubmit dulu, tes dulu di LTC, Language Training Center, atau kalau sudah punya ITP disubmit dulu saja ke kita, atau sudah punya IELTS yang sufficient, silakan disubmit ke kita dulu. Nah, ini akan kita kelola, kita buatkan
batas bawah gitu nanti, lalu kita kumpulkan bersama-sama. Dan inginnya kita tuh teman-teman mengikuti pelatihan yang cukup panjang lah, seperti PKM gitu. Kita kumpulkan bareng-bareng, ini diberikan motivasi, lalu kemudian kalau memang ada kekurangan TOEFL dan sebagainya kita coba tingkatkan bersama gitu, ada upaya apa gitu. Itu yang akan kita jalankan sementara ini. Tapi kalau timeline, teman-teman bisa buka di Kemendikbudristekdikti, sudah ada timelinenya. Tapi itu semua kan timeline yang formal gitu. Artinya orang tidak akan melakukan proses bagaimana membuat mahasiswa itu bisa lolos dan lain sebagainya. Itu adalah trik masing-masing kampus gitu. Saya kira itu, Pak. Apakah ada ini Pak misalnya informasi tertentu itu kan tadi ada di web ya Pak untuk bagaimana kita bisa akhirnya membantu mahasiswa. Tapi apakah ada informasi lain melalui broadcast web WhatsApp atau di Instagram yang itu bisa menunjukkan kalau Aero itu menyediakan fasilitas untuk membantu pendaftaran ISMA Pak? Ya, jadi untuk saat ini kita baru mengumpulkan mahasiswa yang terlebih dahulu gitu. Kalau untuk pendaftaran ISMA besok, teman-teman harus punya akun sendiri gitu. Itu bulan Mei. Makanya kita ingin arahkan terlebih dahulu mengumpulkan yang memang proper untuk bisa mengikuti aktivitas ISMA ini, karena perlu diketahui yang ikut ISMA ini rata-rata TOEFL-nya 550, bahkan ada yang perfect. Salah satu dari mahasiswi kita kemarin dari HI itu ada yang TOEFL-nya 667. Jadi berapa digit lagi itu sempurna gitu. Dengan IPK di atas 3,8 rata-rata gitu. Nah, itu yang biasanya akan terpilih itu yang seperti itu. Di sisi yang lain, di beberapa kampus itu sudah sangat siap sekali dengan aktivitas interview dan lain sebagainya. Tahun ini kebetulan saya salah satu interviewer dan saya menginterview mahasiswa dari UI, ITB, IPB, Undip, UNER, kemudian Podomoro University, kemudian Pelita Harapan, Bina Nusantara gitu. Ada kecenderungan yang sangat luar biasa saya tangkap bahwa kampus-kampus seperti Podomoro, Pelita Harapan, kemudian Bina Nusantara, mereka itu sudah menyiapkan persiapan interview luar biasa yang kita punya template pertanyaan nih ya. Jadi apa yang mau kamu lakukan ketika berada di sana nanti? Jawaban mereka tuh luar biasa. Atau ada pertanyaan lainnya adalah kalau sudah pulang nanti kalian mau apa? Dia jelaskan bahwa kami udah punya startup nih gitu. Baik, kita susah nolaknya kalau gitu ya. Startup yang bisa kita perkenalkan ke dunia internasional dan dia mau perkenalkan Indonesia dengan luar biasa. Sudah ada apa proyeksi dia mau apa dan kembali nanti dia harus melakukan apa. Nah, ini yang catatan serius gitu. Kita belum punya itu gitu. Kita belum punya pola bagaimana lalu kemudian membuat orang itu merasa ini orang memang layak untuk dikirim dan memperkenalkan Indonesia gitu. Jadi saya kira itu yang ingin kita lakukan, bahwa yang dibuat oleh kampus-kampus seperti Bina Nusantara, Podomoro maupun Pelita Harapan itu harus juga bisa kita lakukan. Toh banyak juga kan masa UMY yang jadi pengusaha gitu. Nah, punya startup atau yang memang sangat agile dalam beraktivitas ya gitu. Jadi mahasiswanya IPK-nya tinggi, terus kemudian jadi pengurus organisasi, ngurusin organisasi masyarakatan, termasuk juga punya startup dan lain sebagainya. Nah, ini yang mesti kita padukan, gimana tuh mencari orang-orang yang lengkap seperti yang pernah saya interview tadi. Kalau saya harus bilang bahwa bagaimana kualitas mahasiswa UMY dengan mahasiswa yang saya interview tadi dari kampus-kampus besar, saya harus bilang bahwa kita nggak kalah gitu. Kita nggak kalah karena memang ke tahun ini kemarin kita latihan interview itu dan saya melihat bahwa potensi teman-teman ketika menjawab interview, ketika menyampaikan ide itu diplomatis sekali, bagus, nyaman, bahasa Inggris kualitasnya juga tidak diragukan dan ya nggak kalah gitu dengan kampus-kampus besar lainnya gitu di Indonesia, dari UI, ITB, IPB. Saya kira Unpad ya, Undip atau UNER gitu, yang saya kira ya mereka juga akan meloloskan mahasiswa terbaik mereka gitu Mbak. Oke, jadi begitu serba-serbi mengenai ISMA dan bagaimana akhirnya membantu mahasiswa UMY untuk mendaftar ISMA ini sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Pak, karena di UMY itu kan ada student exchange seperti tadi saya bilang di awal. Nah, itu mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut student exchange ini mekanismenya bagaimana cara mendaftarnya dan kira-kira ada negara mana aja ini yang sebagai pilihan. Baik,
Kalau untuk UMY sendiri, UMY mengadakan aktivitas student mobility itu memang sudah dimulai sejak lama, tapi lalu kemudian di 2017 kita ubah aktivitas itu khusus untuk credit transfer. Artinya mahasiswa tidak bisa lagi sedang sit in begitu di dalam kelas lalu tidak mendapatkan apa-apa gitu dengan biaya yang mahal. Sementara saat ini UMY menggalakkan sistem credit transfer khusus wajib kepada seluruh mahasiswa internasional program, dan tidak, sekali lagi saya tegaskan, tidak menutup kemungkinan mahasiswa reguler untuk ikut asalkan memang proper dari sisi TOEFL, menyediakan motivation letter dan lain sebagainya. Requirement sudah jelas bahwa kampus-kampus tertentu memang meminta TOEFL itu lebih tinggi, contohnya dari Spanyol, dari Polandia, beberapa kampus di Korea, lalu kemudian juga 1-2 kampus di Malaysia, 1-2 kampus di Thailand gitu yang memang meminta TOEFL-nya lebih tinggi daripada yang lainnya. Secara umum yang pertama pastinya mahasiswa di semester 3 sampai dengan semester 8 itu diperbolehkan mengikuti student exchange di UMY gitu. Yang kedua adalah menyediakan motivation letter, lalu kemudian ada IPK yang itu minimal 3,0, jangan sampai di bawah itu karena kita akan kirimkan juga ke partnersnya kita. Kemudian menyediakan sertifikat TOEFL, tapi sertifikat TOEFL itu wajib kita tidak menerima dari kampus lain maupun dari institusi yang memang tidak bisa kita percayai dalam tanda kutip gitu, karena kita sudah banyak mendapati bahwa TOEFL itu bisa dibeli gitu. Ketika interview nanti ternyata nggak bisa apa-apa. Bahkan dari perguruan tinggi negeri di Jogja ini banyak sekali itu yang asli tapi palsu gitu. Ketika di interview nggak bisa apa-apa, sehingga kita menyerahkan sepenuhnya selain daripada IELTS yang dan juga IBT gitu. Maka kita minta mahasiswa langsung ke language training center saja gitu sebagai tempat kita yang memang udah trusted units gitu untuk menyelenggarakan TOEFL tersebut. Nah, di UMY sendiri itu syarat yang pertama tadi sudah saya sampaikan, ada motivation letter, lalu kemudian juga IPK, yang ketiga tadi adalah TOEFL, yang keempat adalah mengikuti interview gitu. Perlu diketahui TOEFL itu beragam. Kalau misalnya teman-teman mungkin baru berangkat ke Taiwan gitu, Taiwan sendiri juga beragam TOEFL-nya. Contoh kalau kita mau mengirimkan mahasiswa ke National Cheng Kung University, itu kita wajib 550 TOEFL-nya gitu. Dari Language Training Center. Tapi agak berbeda mungkin dengan Asia University yang agak lebih rendah gitu, 470 sampai dengan 500 masih bisa kita terima. Atau kalau kita ngirimin ke Polandia gitu, itu juga butuh karena di Eropa mereka butuhnya B2 gitu. Jadi rata-rata yang kita minta 530 sampai dengan 550 gitu. Spanyol juga begitu. Mereka mengindikasikan minimal 550 ITP di bawah ITS gitu untuk TOEFL, sehingga agak berbeda gitu mungkin dengan kampus yang ada di Thailand. Saya misalkan di Konken gitu yang mungkin agak sedikit lebih rendah untuk TOEFL-nya gitu. Saya kira itu, lalu kemudian interview dan bisa berangkat gitu. Oke. Apakah di student exchange yang disediakan oleh Aero ini adakah kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari UMY, Pak? Iya, betul. Jadi memang ini yang ingin saya sampaikan tadi. Jadi memang UMY membuka seluas-luasnya kesempatan ini dengan mewajibkan mahasiswa untuk bisa mengikuti exchange terutama di kelas internasional, dan UMY memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk tidak melakukan pembayaran SPP selama 1 semester. Jadi saya kalau misalnya IMS bayarnya berapa sekarang, Mbak? Untuk 1 semester. Saya misalkan 14 juta gitu bayar. Lalu kemudian SPP-nya ada sekitar 8 sampai 9 juta. Maka yang 8 sampai dengan 9 juta itu tidak dibayarkan, tapi itu diberikan semacam beasiswa dari UMY kepada teman-teman mahasiswa, yang itu digunakan untuk keberangkatan teman-teman semua, beli tiket pesawat, kemudian juga di sana untuk dormitory dan lain sebagainya gitu. Ya sebetulnya kalau pembelian tiket pesawat itu earlier ya, lebih 2-3 bulan sebelumnya kan mestinya lebih murah gitu. Ke Eropa saja mungkin sekitar 10 sampai 11 juta itu udah dapat. Di sana juga cuma 3 bulan. Kalau cuma ke negara seperti Malaysia, Korea, Jepang, saya kira tiket pesawat juga akan lebih murah lah, sampai dengan sekarang saya kira, terutama pandemi ini tiket pesawatnya semua murah gitu. Jadi
uang yang harusnya teman-teman bayarkan untuk SPP itu nanti diberikan langsung pada teman-teman semua, dan UMB memfasilitasi itu. Di samping itu juga ada DPP gitu, yang juga tidak harus dibayarkan di semester itu, ditangguhkan untuk semester depannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau tadi dikatakan mahal apa enggak gitu ya, saya seringkali dapati mahasiswa mengatakan wah akan nambah uang dan lain sebagainya. Insya Allah enggak. UMB memfasilitasi itu semua. Apakah akan memperpanjang masa kuliah? Tidak. Jadi UMB sudah menegaskan, kita sudah multidisiplin sejak 2017, kita memberikan fasilitas itu pada mahasiswa, mengambil di kampus manapun boleh, tapi harus mitra gitu, listed gitu dalam mitra kita, dan kemudian mau ngambil mata kuliah apa di sana nggak ada masalah, dan itu akan ditransfer kreditkan pada kita semua, asal dengan catatan lulus gitu. Karena kalau sampai nilainya E itu kan juga ya nggak lulus. Dan kita agak susah memperbaiki nilai tersebut. Tapi itu semua kebijakan dari fakultas dan prodi sendiri, karena ada beberapa prodi yang kita kan biasa ngambil 24 SKS nih, lalu kemudian 20 SKS-nya kita kerjakan di luar negeri atau 18 SKS biasanya, sisa untuk mencapai yang 24 SKS itu dikerjakan di UMB saja setelah mereka sampai ke sini, dan pertemuannya itu dipadatkan. Jadi bisa 3 kali atau 6 kali langsung ujian dan nilai dikeluarkan. Saya kira itu Mbak. Jadi UMI menjamin betul bahwa tidak ada penambahan uang macam-macam. Yang kedua, tidak akan memperpanjang masa kuliah teman-teman semua. Ya. Oke. Untuk yang terakhir nih Pak, mungkin ada kesan-pesan atau apapun yang bisa disampaikan kepada mahasiswa UMY yang berminat untuk melakukan aktivitas-aktivitas internasional seperti yang Bapak sebutkan tadi. Termasuk ketika teman-teman ingin mengadakan student exchange atau program aktivitas internasional bagi diri teman-teman, yang terpenting dari itu semua adalah teman-teman bisa survive gitu di luar negeri sana, yang biasanya mungkin jadi anak mami gitu, di sana nggak bisa. Teman-teman akan dilatih untuk bisa punya daya survival sendiri, kemudian juga bisa menyelesaikan masalah sendiri, dan saya kira sudah terlalu banyak mahasiswa yang ketika kembali itu kesannya luar biasa di sana gitu. Pertama-tama mungkin nangis ya, yang kedua dia bisa selesaikan masalah sendiri, dan akhirnya ada yang mungkin awalnya introvert lalu kemudian bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Karena pada akhirnya willy-nilly kita harus bisa bertahan dengan kemampuan diri kita sendiri, dan itu mahal. Itu soft skill yang selama ini mungkin tidak bisa kita dapatkan di Indonesia karena terlalu dekat dengan orang tua, atau justru kita tidak punya kebebasan untuk bisa melakukan hal-hal yang sebetulnya kita mampu gitu. Di samping itu juga kualitas pembelajaran yang kalau dalam beberapa kali pertemuan gitu teman-teman, terutama yang dapat ISMA gitu di Pennsylvania, kemudian di beberapa negara Eropa lainnya, dan juga exchange dari UMB sendiri, pendidikan yang pola pembelajarannya sangat luar biasa. Teman-teman yang kembali itu rata-rata rajin membaca. Nah, budaya literasi ini yang memang harus kita ubah dari Indonesia, karena sampai dengan sekarang sebagai negara dengan daya literasi yang tidak paling buruk sih, nomor 2 buruk, tapi kita harus bisa mengubah ini semua, dan itu virus yang positif yang harus disampaikan teman-teman exchange kepada mahasiswa lainnya di UMY. Jargon kita mudah mendunia, jangan sampai cuma sekedar jargon, tapi betul-betul terbukti dengan sikap, perilaku, dan juga aktivitas kita sebagai seorang pembelajar yang baik dan benar. Saya kira itu Mbak. Oke, jadi itu a good words from Bapak Jordan, yaitu ilmu di mana-mana sama saja, tapi pengalamannya itu yang mahal ya Pak. Betul. Jadi untuk teman-teman semua, karena dari Aero UMY sudah menyediakan fasilitas dan program untuk membantu mahasiswa UMY sekalian untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas internasional, maka dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, karena pastinya akan memberikan banyak benefit untuk kita semua. Jadi jangan sampai diam saja, tetap harus cari informasi, karena dari Aero UMY sudah sangat lengkap tadi. Bapaknya bisa konsultasi secara offline di gedung Aero, dan juga bisa konsultasi secara online melalui Instagram dan juga di website. Itu sudah sangat mudah sekali untuk mengakses informasi saat ini. Jadi dimohon untuk mahasiswa UMY untuk terus update informasi yang ada, dan belajar untuk maju bersama-sama seperti slogan UMY ya Pak, yang muda mendunia. Oke, jadi begitu
untuk podcast hari ini. Terima kasih kepada Bapak Jordan, Sama-sama. sudah sangat bermanfaat sekali ilmu kali ini soal bagaimana untuk mendaftar ISMA dan juga program internasional yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan juga. Terima kasih semua yang sudah Sama-sama, menonton. Mbak. Terima kasih Pak Jordan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.